Alkisah dahulu di negeri Alas, termasuk wilayah Nangro Aceh, Darussalam, ada seorang raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Ia memerintahkan dengan adil dan bijaksana dan dicintai oleh semua rakyatnya. Sehari-hari pikirannya dicurahkan untuk memajukan negeri dan kemakmuran rakyatnya. Namun sayang, sang raja tidak mempunyai putra. Mereka sedih atas nasihat orang pintar. Raja dan permaisuri kemudian tekun berdoa sambil berpuasa. Beberapa bulan kemudian, permaisuri mengandung. Setelah sampai waktunya, permaisuri melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Amat Mude. Belum genap setahun umur Amat Mude, ayahnya meninggal dunia. Karena Amat Mude masih bayi, maka adik sang raja atau paman Pakcik Amat Mude diangkat menjadi raja sementara. Pakcik itu bernama Raja Muda. Setelah diangkat menjadi raja, ia malah bertindak kejam kepada Amat Mude dan ibunya. Mereka diasingkan ke sebuah hutan terpencil. Raja Muda ingin menguasai sepenuhnya kerajaan yang sesungguhnya menjadi hak Amat Mude. Walau dibuang jauh dari istana, permaisuri tidak mengeluh. Ia terima cobaan berat itu dengan sabar dan tabah. Ia besarkan Amat Mude dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlaku, tak terasa Amat Mude tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Anak muda suka memancing ikan di sungai. Pada suatu hari, permaisuri dan Amat Mude pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan. Tanpa disangka ia bertemu dengan saudagar kaya. Ternyata ia bekas sahabat suaminya dulu. Mengapa Tuan Putri dan putra mahkota berada di tempat ini? Tanya saudagar itu keheranan. Kemudian permaisuri menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar hal itu, sang saudagar segera mengajak mereka ke rumahnya dan membeli semua ikannya. Setibanya di rumah, saudagar itu menyuruh istrinya segera memasak ikan tersebut. Ketika sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran karena dari perut ikan itu keluar telur ikan yang berupa emas murni. Kemudian butir emas tersebut dijual ke pasar oleh istri saudagar. Uangnya ia gunakan untuk membangun rumah permaisuri dan putranya. Sejak saat itu, permaisuri dan Amat Mude telah berubah menjadi orang kaya berkat telur-telur emas dari ikan. Cerita tentang kekayaan permaisuri dan putranya sampai ke telinga Raja Mude. Pada suatu hari, Raja Muda memanggil Amat Muda ke istana. Ia memerintahkan Amat Muda memetik kelapa gading untuk mengobati penyakit istri Raja Muda. Di sebuah pulau yang terletak di tengah laut, konon lautan di sekitar pulau itu dihuni oleh binatang-binatang buas. Siapapun yang melewati lautan itu pasti celaka. Raja Muda mengancam Amat Muda. Jika tidak berhasil, ia akan dihukum mati. Tapi Amat Muda tak peduli dengan ancaman itu. Niatnya tulus hendak menolong istri Raja Muda. Ia pun segera berangkat meninggalkan istana. Setibanya di pantai, ia duduk termenung. Tiba-tiba
muncul di hadapannya seekor ikan besar bernama Silenggang Raya, disampingi oleh Raja Buaya dan seekor naga besar. Singkat cerita, Ahmad Muda telah menemukan pohon kelapa gading dengan bantuan Silenggang Raya, Raja Buaya, dan seekor naga. Selanjutnya, Ahmad Muda memanjat pohon. Ketika sedang memetik buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading, dia akan menjadi suamiku. Siapakah engkau? Tanya Ahmad Muda. Aku Putri Niwer Gading, jawabnya suara dari bawah pohon kelapa. Ahmad Muda cepat-cepat memetik kelapa gading. Setelah turun dari atas pohon kelapa, alangkah takjubnya Ahmad Muda melihat kecantikan Putri Niwer Gading. Akhirnya, Ahmad Muda pun mengajak sang putri pulang ke rumahnya untuk dipersunting. Setelah menikah, Ahmad Muda beserta istri dan ibunya berangkat ke istana untuk menyerahkan buah kelapa gading. Kedatangan Ahmad Muda membuat Raja Muda terheran-heran. Orang yang berhasil melewati rintangan di Pulau Angker pastilah orang sakti. Ia tidak mau main-main lagi. Ini tidak alasan untuk menghukum mati keponakannya itu. Akhirnya Raja Muda sadar akan kesalahannya. Ia memohon maaf kepada Permaisuri dan Ahmad Muda. Beberapa hari kemudian, Ahmad Muda dinobatkan menjadi Raja Negeri Alas.